Orang beragama pasti rajin gegeran. Sebab orang beragama kan mempertahankan pendapatnya. Aku yang paling benar, kamu yang salah. Orang bertuhan tidak pernah ngotot dalam hidupnya. Karena dia kenal Tuhan yang kasih itu. Nah ini bedanya. Maka itu kalau kita tidak mau menginovasi diri dan tidak mau merubah diri, sedih saudara. Setan akan menang di dalam gereja itu. Karena kita rutin mengerjakan apa-apa sudah dengan kebiasaan. Mari kita buka kitab Keluaran pasal yang ketiga. Panitia berharap pertemuan kita pada awal tahun ini melahirkan sebuah konsep yang baru dalam diri kita. Waktu panitia minta itu kepada saya mencari kehendak Tuhan apa kira-kira kami bicarakan dan terus menunjukkan kisah ini. Musa adalah pribadi yang luar biasa. Tapi lihat keadaannya. Ayat 1. Adapun Musa. Bagaimana kalimat berikut? Nah ini dia. Ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. 40 tahun. Berarti ini pekerjaan rutin. Istilah kita sambil merempun jadi. Ngerti kata itu? Tapi sudah biasa, rutin 40 tahun. Apa di surga gelisah? Kalau Musa rutin saja begitu biasa, surga rugi. Sebab Papa punya target yang lebih besar daripada hal yang biasa itu tadi. Nah, lebih celakanya perhatikan. Sudah biasa milik mertua lagi. Ayo kita pikir. Apa bedanya milik mertua dan milik sendiri? Ayo cepat pikir. Apa bedanya mengerjakan sesuatu milik mertua dan milik sendiri? Ayo cepat, jangan lama-lama mikir. Kalau milik mertua gimana sikapnya, kalau milik sendiri bagaimana sikapnya? Gini aja pertanyaannya. Mana yang mendorong seorang itu mengerjakan sesuatu untuk ingin maju? Milik mertua atau milik sendiri? Lah, karena apa nih milik mertua gak ingin maju? Apa? Perasa? Oh terpaksa, bukan? Ya bisa terpaksa. Nega engkau anak itu jaluk mana karo mertuanya. Anaknya diminta lagi untuk istrinya Musa. Oke, terpaksa. Apalagi? Keuntungan. Gimana? Oh iya, karena keuntungannya enggak 100% milik sendiri, maka rasa tanggung jawab pun enteng. Ya enggak apa-apa. Pokoknya beranak terus beres. Enggak pernah milik sendiri. Ya di belakang Pak, tadi kenapa? Yang asetnya bebas ya, terus yang milik mertua? Iya, mikir betul. Jadi tidak bisa maksimal. Mau mengubah, mau menginovasi, mau semuanya mikir karena milik mertua. Kalau milik pribadi, wah serius dia kerjakannya. Dan ada banyak yang lain lagi. Maka itu perlu kita tanya dalam hidup ini. Selama ini kalau saudara dan saya berkata melayani, ini milik siapa? Ya pasti, semua orang pasti ngomong milik Tuhan. Pasti itu, betul. Tapi pernahkah kita menyelidiki? Sekalipun mulut kita berkata milik Tuhan, tidak semua yang melayani itu betul-betul sadar itu milik Tuhan. Betul? Buktinya, nah itu tadi. Ribut terus di antara kita. Milik siapa? Mumpung masih awal tahun, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Yang aku kerjakan sampai hari ini, itu milik siapa? Dan ini rutin atau ada halal baru? 40 tahun. Kalau orang kuliah itu 80 semester. Wih, espiro itu. Kalau kuliah 80 semester, nah surga sedih. Karena Musa rutin
Nggak ada hal baru. Hari itu surga berurusan dengan Musa. Menarik sekali. Kalimat berikut. Sekali. Nah, saya suka mendengar kata sekali. Sekali. Artinya apa? Yang sekali peristiwa hanya terjadi satu kali itu saja. Ada apa sekali itu? Ketika Musa menggiring kambing domba itu, ingat tetap milik mertua ya, ke seberang padang gurun. Sekali ketika Musa menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun. Mari kita temukan kata ke seberang. Kalau nyebrang, itu berarti jalannya berubah rute tidak? Berubah. Betul. Saudara, dalam hari-hari hidup kita, jangan melewati jalan yang sama terus. Itu namanya rutin. Sesekali kita harus menemukan dan berani, istilahnya banting setir. Betul? Untuk hal yang baru. Tadi, kami sudah berangkat jam 6 pagi dari Surabaya. Pikir nggak dapat macet. Ternyata sampai pas di Lumpur, Lapindo macet. Nah, saudara kami, Pak Tono, karena kerjaannya di daerah Ngoro apa tahu, terus ambil jalan lain. Kalau enggak, kami enggak akan nyampe tadi. Harus berani ambil risiko. Kata kedua, saya lupa tadi itu yang dipakai oleh dunia manajemen, dunia bisnis. Pertama, out of the box. Yang kedua adalah anti kemapanan. Sering dengar kata itu? Dan ternyata betul. Zona nyaman dalam hidup kita itu jerat maut, saudara. Musa zonanya nyaman, mapan, enak, milik mertua, itu nggak perlu tanggung jawab banyak-banyak. Pokoknya pagi melek, buka kandang, giring wedhus, merumput, kenyang, sore bawa pulang. Nggak pernah urusan apa, karena milik mertua, rutin. Jadi sudah mapan. Toh anak sudah dikasih jadi istri, mau kurang apa lagi? Pasti gaji juga rutin. Nggak perlu mikir macam-macam, nggak perlu mengembangkan diri, nggak perlu apa-apa. Toh sudah rutin. Nah, kenapa? Sekali pada hari itu dia bisa nyebrang. Jadi bukan ke rute yang sama tiap hari. Nyebrang ke seberang, ke sebelah gunung. Sampailah ia ke gunung Tuhan, yakni gunung Horeb. Rutenya beda hari itu. Lalu malaikat Yahweh menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Saya kagum pada Bapa di surga dan hidup Musa. Kagumnya adalah begini. Papa itu kalau melihat kita rutin terus, itu sedih. Karena kita nggak berkembang. Kita mapan, enak di situ saja nyaman. Maka Papa menarik perhatian kita untuk beralih ke hal yang lain. Pagi itu cara Papa di surga pakai api. Ya Musa pasti heran. Siang-siang, hari terang begini, kok ada orang nyalakan api. Ada umum bukan? Biasanya kan malam. Nah, terus yang kedua, tempat itu kan sepi. Kalau ada api, berarti ada orang. Karena nggak mungkin kambing dan harimau nyalakan api. Dari mana koreknya? Oke. Nah, jadi Musa tertarik. Ada apa itu? Dialihkan perhatian. Kemarin sore, bersama anak saya ini juga, kami ada di satu gereja GSJA di daerah Dharma Husada di Surabaya. Nah, terus kami itu waktu pujian ada satu lagu tentang Indonesia bagus sekali. Waduh, saya nggak pernah dengar lagu untuk doa buat Indonesia. Ternyata yang ngarang gembalanya. Akhirnya saya minta nyanyi lagi. Karena nanti tanggal Juni, akhir Juni, yayasan kami Pesat akan kumpul nasional. Dan itu saya akan usulkan jadi lagu tema karena bagus sekali. Nah, begitu selesai, ternyata gembala itu belum pernah ngarang lagu, baru 3 minggu yang lalu. Dan langsung dapat 5 lagu. Kemarin 2 lagu dinyanyikan. Semuanya kata-katanya bagus. Saya tanya, namanya Pak Senjaya, kok bisa Pak?